Salam saudara. Pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, berlayar di tengah banjir zaman. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, kerusakan moral, dan krisis iklim, di mana saat ini panas matahari tidak seperti sebelumnya, saudara. Betul? Saudara merasakannya? Nah, kisah Nabi Nuh bukanlah hanya suatu cerita masa lalu. Ia adalah panggilan profetik untuk zaman kita. Saat ini, hari ini, kita akan merenungkan bagaimana keteladanan Nuh bisa menjadi pegangan iman dan tindakan di tengah banjir zaman modern saat ini. Saudara, firman Tuhan yang dalam Kejadian pasal yang ke-6 dari ayat 5 sampai 7 yang menyatakan bahwa dunia yang rusak, yaitu kemerosotan moral dan ekologis, Tuhan telah menyampaikan dan Tuhan melihat, Tuhan memandang bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada orang yang baik hati, tidak ada orang yang tulus hati. Yang selalu timbul dalam pikiran manusia adalah merencanakan kejahatan dan merancang kejahatan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita perlu meneladani seorang tokoh Alkitab yang tidak populer pada zamannya, tapi sampai hari ini dia sangat populer dengan sebuah bahtera yang dibangunnya di atas gunung. Karena manusia banyak hal merancang ketidakadilan yang tidak baik. Kenapa? Karena gara-gara anak muda menikahi anak-anak Allah, menikahi anak-anak manusia. Pernah saya sampaikan beberapa minggu lalu, saudara, apa perbedaan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia? Anak-anak Allah adalah anak-anak yang memang keturunan daripada Set, dan anak-anak manusia adalah keturunan dari Kain. Dan saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, keturunan Kain tidak pernah datang untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi anak-anak keturunan Set, mereka selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, karena kecenderungan hati manusia adalah untuk membuahkan dosa, maka hal ini perlu kita ketahui. Saat ini adalah kita hidup di zaman yang dimana kerusakan ekologis seperti perubahan iklim, pembalakan liar, dan pencemaran laut yang mana mencerminkan kehancuran moral manusia. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, tak usah jauh-jauh, tak usah dulu kita berbicara masalah laut rusak oleh karena tercemar. Dalam gereja sering terjadi. Para anak muda, saya nggak tahu apakah anak muda atau orang tua, sering buang sampah sembarang tempat dalam gereja. Halo? Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ya. Dalam teologi ekologi atau ekoteologi, melihat ini bukan hanya sebagai masalah ilmiah, tapi sebagai krisis
spiritual, krisis rohani. Umat manusia lupa tugas imamatnya sebagai penjaga ciptaan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, kita sama-sama baca, ada di atas layar kok. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku, Tuhan memberikan tugas kepada manusia bukan hidup sembarangan, tapi ada tugas yang mulia, memelihara taman. Setuju? Pulang ke rumah, lihat lingkunganmu. Lingkunganmu bersih atau tidak? Pelihara taman. Banyak sekali sudah nggak peduli mereka tentang hal ini. Sampah bertaburan di mana-mana. Sampah dibuang sembarangan tempat. Ini perlu sekali. Disitulah kita menilai iman seseorang itu bertumbuh atau tidak. Saudara-saudara, saya ulangi membaca ini. Ini digarisbawahi. Kejadian 2 ayat 15. Saya ulangi agar kita memahami, Tuhan Allah mengambil manusia itu kemudian dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan, apalagi memelihara, bukan menghancurkan. Halo? Bukan menghancurkan. Bukan menghancurkan. Perlu sekali ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita bagaimana cara buang sampah dengan tepat. Perlu. Seperti pada zaman Nuh, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Ia peduli terhadap bumi dan ciptaannya dan mengajak kita untuk bertobat. Amin. Amin. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, pada zaman sekarang ini, apalagi orang Indonesia, tidak peduli kepada sampah. Buang sembarangan tempat saja. Saya nggak tahu kenapa sih terjadi banjir ya di Blok Q. Hanya beberapa menit aja hujan udah banjir. Sampai rumah Bapak Kris digenangi oleh air. Cepat kali banjirnya. Biasanya baru banjir itu 1 hari 1 malam baru banjir. Ini musim kemarau, banjirnya luar biasa. Berarti ada sesuatu yang salah di paritnya. Halo? Untung aja dah orang yang tinggal di Blok B di dataran tinggi, mereka nggak masalah tentang banjir. Tapi suatu saat kelak akan kena banjir. Mau lihat contohnya? Lihat. Kaban Jahe dataran tinggi, Kaban dataran tinggi, tapi banjir. Coba, nggak masuk di akal. Perapat dekat Danau Toba nggak penuh, tapi Perapat banjir. Ini perlu dipertanyakan, ada apa? Kenapa? Karena pula manusia juga. Saudara, ditempatkan di mana engkau berada untuk apa? 2 hal. 1, mengusahakan. 2, memelihara. Yang pertama, yang kedua, memelihara, bukan menghancurkan.
Bukan. Pelihara lingkungan saudara. Orang beriman, inilah tugasnya. Kalau kau melihat ada sampah, kalau nggak ada orang kau suruh, angkat langsung. Bersihkan itu sampah. Tahu nggak saudara? Saya orangnya tiap hari hampir stres karena saking banyaknya orang di rumahku. Di mana-mana sembarangan buang sampah. Aku bilang sama Sultan, kenapa nggak diarahkan anak-anak? Bentar lagi Pak, nanti ada petugasnya. Aduh, bukan pertanyaan, bukan sebentar lagi jawabannya. Harus laksanakan sekarang. Bagaimana kalau datang tamu? Orang yang mau meminang seseorang, rumah perempuan ini jorok. Ngerti Diana? Rumah harus bersih. Nanti datang laki-laki meminang kau. Di mana rumah Diana? Di sini. Rumahnya jorok. Depan rumahnya penuh dengan sampah. Pasti laki-laki itu langsung kembali ke rumahnya. Mohon maaf, rumahmu jorok. Ngerti Tasya? Rumahmu harus bersih. Ya? Jangan jorok. Kerjakan. Nuh adalah seorang figur iman yang taat di tengah minoritas. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan siapa Allah bergaul? Maaf, dengan siapa Nuh bergaul? Dengan Allah. Jangan bergaul dengan penyamun, jangan bergaul dengan pencuri, jangan bergaul dengan pembohong, jangan bergaul dengan apa lagi? Macam lah. Bergaullah dengan Allah. Tahu saudara, kenapa saya katakan ini? Nuh ada seorang minoritas. Dia melakukan satu perkara yang tidak menjadi suatu hal yang populer dalam hidupnya. Kenapa? Biasanya orang membangun sebuah kapal itu di dockyard. Dockyard artinya di tempat penggalangan kapal, di tepi pantai. Begitu siap, baru didoronglah itu kapal masuk ke laut. Ini Nuh membangun batra, membangun dia punya kapal di atas gunung. Dan pada waktu dia membangun dia punya kapal di atas gunung, saudara, apa yang terjadi? Ditertawain orang. Ditertawain orang. Kenapa? Karena Nuh membangun kapal di atas gunung. Dan dia sendiri, dia terus berjalan, terus bekerja, angkat kayu, belah kayu, bangun batra. Ditertawain orang. Apa mereka bilang? Itulah orang-orang dekat dengan Tuhan. Udah mulai miring otaknya, udah sinting orangnya. Cobalah sering-seringlah kau ke gereja, udah mulai sinting kau kan? Itu kata orang dunia, saudara. Itu nggak populer. Tapi saudara, orang yang tidak populer pada zaman itu, kenapa dia nggak populer? Tahu apa alasannya? Nuh tidak populer, tidak punya nama. Kenapa? Karena orang di sekitarnya sudah mati semua. Udah jelas? Sudah mati semua. Makanya si Nuh tidak terkenal. Tetapi walaupun dia tidak terkenal, namanya dicatat di Alkitab sampai hari ini orangnya yang sangat terkenal. Saudara dan saya sama dengan Nuh. Amin. Mungkin ada banyak orang yang tidak mengenal saudara. Lakukan yang terbaik, taat kepada Allah. Ada amin. Kalau engkau taat kepada Allah, engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan,
namamu dicatat dalam kitab kehidupan, engkau masuk surga. Ini jangan kompromi dengan dunia, nggak usah lah, nggak usah, jangan kompromi dengan dunia, ya, amin. Jangan kompromi dengan, jangan. Lihat Nuh menjadi contoh. Kenapa? Ini ayat ini mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian dilanjutkan, Nuh adalah orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Pada zaman hidupnya Nuh, dia orang baik, orang baik. Dia nggak banyak neko-neko, dia nggak banyak suatu pikiran aneh-aneh. Pernah nyanyikan lagu itu kan, stop berpikir aneh-aneh. Tapi masih banyak jemaat pikir aneh-aneh, padahal menyanyikan lagu jangan pikir aneh-aneh. Lalu kenapa engkau makin aneh? Halo. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, bergaullah dengan Allah. Bagaimana caranya? Baca surat cintanya, Alkitab tiap hari. Amin. Nah, dalam konteks sosial yang menolak kebenaran, iman bukanlah mayoritas. Iman itu bukan berbicara tentang mayoritas. Iman adalah berbicara kesetiaan pribadi kepada Tuhan. Itu iman, bukan masalah mayoritas. Kalau kita berbicara mayoritas itu jatuh, walaupun kelompok kita minoritas, tapi iman kita mayoritas. Amin. Selangi ya, kelompok kita minoritas, iman kita mayoritas. Ya. Bagaimana melihatnya? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia setia. Nah, Nuh adalah contoh iman profetik. Ia mendengar suara Tuhan, sekalipun itu tidak populer, karena jarang orang mendengar firman Tuhan, jarang orang mendengar suara Tuhan, tidak populer. Pernah saya katakan, kabar buruk itu yang cepat viral, kabar baik lambat viralnya. Betul? Nah, ini ya, kebohongan itu dia viral seperti kilat, tapi kebenaran itu dia masih sebatas saat kita mengikat tali sepatu kita laki-laki. Kita masih mengikat sepatu kita tentang kebenaran, tapi kebohongan sudah viral seperti kilat. Bisa paham? Orang yang mengerti bahasaku ini, dia orangnya mengerti tentang filosofi. Karena saya berbicara tentang masalah filosofi. Di zaman digital dan opini publik yang bising, kita dipanggil untuk berani menjadi minoritas yang setia, berdiri bagi kebenaran meski dianggap aneh atau ditertawakan. Walaupun kita ditertawakan gak masalah. Kenapa? Iman kita yang paling luar biasa, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara-saudara, Batra adalah simbol keselamatan dan ketaatan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 12 berkata, buatlah bagimu sebuah batra. Ya, buatlah bagimu sebuah batra. Tahu batra kan? Kapal. Dan besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus,
Batra bukan hanya simbol keselamatan fisik, tapi juga gambaran ketaatan radikal. Bayangkan bagaimana membawa suatu kayu yang besar ke atas gunung, melelahkan. Halo, melelahkan. Solangi, melelahkan. Ini jemaat GKB Namo Bintang hanya baru 1 juta saja udah banyak yang merepet. Tapi puji Tuhan lah, karena gembalanya ganteng, maka tidak pernah aku dengar suara yang merepet. Betul nggak nih? Berapapun Pak Gembala, kami siap untuk menanggungnya. Betul nggak nih? Hei, itu ada yang bersungut-sungut gara-gara itu. Ayo, siapa yang bersungut-sungut angkat tangan. Puji Tuhan, nggak ada bersungut-sungut. Itu jemaat yang setia, jemaat yang radikal. Masih belum lagi kunaikan. Siap dinaikkan lagi? Mantap. Itu jemaat yang radikal ini. Kalau begitu kita akan beli tanah untuk gereja kita di Tanjung Anom. Bukan hanya 1 juta, berjuta-juta. Siap? Siap. Mantap. Itu yang disebut jemaat radikal. Tahu saudara, Nuh tertatih-tatih dia membawa kayu di atas gunung. Gimana ya Tuhan ini? Kenapa disuruh kita bawa kayu di atas gunung ini? 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Papa, latih tarik. Ngangkat kayu enak Bapak. Laburin aku bawa saja. Kata bapaknya. Lalu ngasup, minum kam lebih. Lalu ngasup Pap, minum teh manis kam. Begitu caranya. Halo. Amin. Capek saudara. Belum lagi menantunya. Menantunya ini semua 3-tiganya menantunya si Nuh. Disemangatinya suaminya. Ayo mas, ku dorong ya kayunya ya. Gitu dia. Menantu Nuh luar biasa saudara. Ada menantu begitu? Hai para menantu, ada kok begitu? Nggak ada di sini menantu? Setiap ibu-ibu ini menantu kan? Dorong suamimu ke gereja. Amin para menantu. Yang pernah jadi menantu atau belum pernah jadi menantu ibu-ibu ini di sini semua? Mana ya para ibu-ibu nih? Dorong suamimu dong. Amin. Ya amin-amin aja. Kulihat setiap komsel gak ada, setiap gereja itu gak ada orang. Mana orangnya? Baru nanti kalau dorong udah mulai ada bunyi ting ting ting. Semalam aku ke rumah sakit. Ting ting ting. Bunyi apa? Ting ting ting. Pernah dengar bunyi ting ting ting? Aku mendengarkan semalam di rumah sakit. Hati-hatilah ya, kalian yang merokok ini semua. Ting ting. Mana siapa namanya si Kasih? Nah, ya kan Kasih? Ya kan? Ting ting ting. Bapak-bapak suka ting ting ting? Bapak-bapak suka ting ting ting? Tunggulah waktunya. Pasti ting ting ting. Jangan mau ting ting ting. Amin. Lonceng ritual saja. Ayo naik, naik. Setuju? Iya. Ya, taat radikal. Amin. Ibu-ibu taat dengan radikal. Dorong suamimu angkat kayu ke atas gunung. Di mana gunung itu?
GKB Namo Bintang. Gitu dia. Ayo Pak, maju Pak, terus. Ayo Pak, maju Pak, terus. Halo. Hei. Gimana kalian ini? Tapi radikal. Bagaimanapun capeknya, gua apa letihnya, harus bawa ke atas kayu. Melayani Tuhan tidak boleh bermain-main. Harus ada semangat seperti Nuh. Amin. Nuh. Dalam teologi modern, Batra bisa dimaknai sebagai komunitas iman, gereja yang menjadi tempat perlindungan dan pemulihan, bukan eksklusivitas. Bukan mana yang nyamanlah ke situ aja kita. Haleluya. Tidak ada dikutip-kutip janji iman. Haleluya. Maka jemaat itu jemaat ngantuk. Tahu gak, kalau lihat nanti saya punya ada video short saya, video short di YouTube saya. Seorang ibu pendeta berkhotbah, dia berapi-api tentang pernikahan. Tapi diantara kami rombongan pada waktu itu, aku bilang, ada apa dengan kawan ini? Lalu kuhibur hatiku, dia kelelahan saudara. Ada di sini jemaat yang begitu, lagi khotbah bagaimana begini. Kalau ada yang begini, bilang sama dia, bertobat kau ya. Amin. Tapi perlu suatu iman yang kokoh, iman yang tuh, makanya disebut janji iman. Berimanlah engkau untuk memberikan janji. Orang yang tidak memberi janji iman, nggak ada imannya itu. Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak nih? Beriman dong. Nggak ada, dari nggak ada itu dia menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, bukan hanya saudara aja yang pernah memberi janji iman. Kami ibu gembala yang sering punya janji-janji iman. Sebelum kami buka gereja, kami punya juga hal demikian. Masih lumayan di sini. Kecil itu nang. Kecil. Pada tahun sebelum tahun 1997, kami punya janji iman. Janji iman itu dulu 2 juta. Bayangkan berapa uang 2 juta pada waktu itu dengan sekarang ini. Sekarang baru 1 juta. Ya kan? Besar. Kita diajak membangun bahtera-bahtera kecil di tengah dunia. Bahtera kecil kita. Apa itu? Keluarga yang takut akan Tuhan. Mulailah engkau membangun bahtera kecilmu. Komunitas yang peduli lingkungan. Gereja dan gereja yang memperjuangkan keadilan. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk membangun bahtera kecil kita. Nah, saudara, habis bahtera, sekarang banjir. Banjir adalah suatu krisis dan penghakiman sebagai panggilan untuk berubah. Dalam Kejadian pasal 7, segala yang ada di muka bumi akan mati. Nah, dalam terang teologi kontemporer, banjir bisa dimaknai sebagai krisis global atau pandemi, perang, krisis iklim, dan dekadensi moral. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, lihat baik-baik, di Indonesia masih aman-aman kita. Tapi jangan juga aman-aman, masih ada masalah. Apa yang terjadi? Ya, krisis ekonomi. Ada pandemi yang paling kan ada yang disebut COVID-19.
Ada kan? Kemudian ada perang di mana? Iran, Israel, Iran, Palestina, dan kalau berlanjut akan menjadi penyakit global. Apa yang terjadi? Harga-harga minyak menjadi naik, harga pangan juga menjadi naik, dan orang yang susah tambah susah. Kemudian iklim dan moral. Maka perlu saat ini kita mulai mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki moral yang baik. Banyak sekali saat ini perubahan yang sangat kencang sekali oleh karena pengaruh luar. Bangsa Indonesia memiliki budaya yang kuat, tapi kalau kita tidak mempertahankan budaya itu maka hancur. Krisis bukan akhir dari segalanya, amin. Dalam iman Kristen, krisis adalah momennya kairos, itu panggilan untuk bertobat, berubah arah, dan kembali kepada Tuhan. Waktunya saat ini kita berubah. Jangan tunggu kapan lagi, sekarang ini kita berubah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Inilah waktunya. Kenapa saudara? Saya mengambil ini waktunya. Rupanya begini. Pada zona nyaman itu kita tidur. Betulkah? Gini. Sepanjang perjalanan kami beberapa hari yang lalu dari Medan ke mana ini? Ke Sibolga, ada dua hal terjadi, peristiwa. Satu peristiwa mogok mobil di jalan tol. Coba mogok mobil, berhenti saja jalan tol, baru berangkat lagi. Waktu kami tiba di rest area, ada yang meninggal. Seorang supir, bukan supir kami, tapi supir truk yang sudah di situ duluan nyampe. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, sepulang juga kami dari Pinang Sori, terjadi lagi, mogok lagi mobil di jalan tol juga. Nah, inilah yang perlu kita mau lihat dalam situasi ini. Tentunya kita melihat kenapa ini bisa terjadi. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal-hal begitu, tentunya kita mau introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi begini? Karena memang di bidang memang mobil pariwisata. Pariwisata zaman berapa? Zaman kapan? Kalau sempat mobil pariwisata zaman Siti Nurbaya, bagaimana bisa jalan, saudara? Kami diiming-iming, kita nanti naik mobil pariwisata, haleluya, mobilnya bagus, tapi rupanya mobil pariwisata kuliah semua, kok bisa rongsokan semua ini di atas. Tapi ini mobil pariwisata zaman Siti Nurbaya. Perlu bertobat. Nah, seperti banjir yang membawa akhir bagi generasi lama, tetapi membuka lembaran baru, demikian juga krisis zaman ini bisa menjadi jalan pembaruan spiritual dan sosial. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kita alami? Ini yang menjadi suatu awal bagi kita untuk bisa meningkat lebih tinggi lagi. Tahu nggak, saudara, kalau orang Nias itu, kalau mereka cocok dengan lagu ini begini, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Hanya orang Nias yang bisa melompat tinggi. Betul? Enggak, saya aja nggak bisa lompat. Tapi di orang Nias ada suatu atraksi lompat tinggi, saudara. Sebelum dia melompat tinggi itu ada batu pijakan sebelumnya,
sebelum dia melompat lebih tinggi ke atas. Artinya begini, kalau ada suatu hal yang kecil terjadi, anggap itu merupakan suatu keberhasilan yang akan engkau raih. Amin. Saya pernah bilang sama Ivan beberapa tahun yang lalu, pada waktu dia kecelakaan, karena saya mengingat bagaimana bangsa Israel dibuang di Babilonia, di Babel. Dan waktu mereka dibuang, saudara, mereka mengalami krisis dan iman mereka tidak padam. Iman mereka bertumbuh, bahkan timbullah nabi-nabi di antara mereka. Saya bilang sama Ivan pada waktu kecelakaan, dia, saya bilang, Van, dari tempat tidurmu ini, karena kau tidak bisa melakukan apa-apa, kau belajar, coba belajar kau agar engkau mendapatkan lagi suatu hal yang lebih besar lagi. Itu pesan saya sama dia. Kalau ada masalah yang hadapi, kita belajar dari semua itu. Amin. Jangan kalau ada masalah lalu kau membeleh, lalu kuang kanari. Tapi kalau ada masalah, engkau harus semakin kuat. Amin. Sekarang kita bicara pelangi. Ya, pada waktu kami pulang dari Sibolga, sebelum kurasa, sebelum atau sesudah mogok mobil kami, sebelum mobil kami mogok, kami lihat ada pelangi di sekitaran perkebunan karet. Indah sekali, saudara. Hari ini saya berbicara tentang masalah pelangi, janji dan harapan. Di Kejadian 9 ayat 12 sampai 17. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan, aku tidak akan membinasakan bumi lagi. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, pelangi adalah simbol harapan bahwa Tuhan tetap setia meski walaupun manusia gagal. Kalaupun saat ini engkau merasakan kegagalan, Tuhan tetap memberikan engkau harapan. Amin. Artinya jangan engkau berhenti pada waktu engkau gagal. Masih ada kesempatan yang lain lagi untuk engkau bisa berhasil. Saudara-saudara, teologi harapan mengajarkan bahwa di tengah kehancuran dunia, Tuhan tetap bekerja membaharui dari hari ke hari. Kenapa? Ada harapan. Ada amin. Makanya orang Batak sama orang Karo mantap kali mereka buat, kalau ada suatu pasangan pengantin laki-laki dan perempuan sebelum mereka punya anak, diberikan gelarnya. Kalau orang Karo mereka bilang Bapak Sope, kalau orang Batak Bapak Paima. Betul? Kenapa? Ada yang diharapkan. Betul? Karena saya pernah dipanggil Bapak Sope, saudara. Aku tanya, apa Bapak Sope? Bapak Sope? Nggak ada di rumah kami Sope. Nggak ada. Baru aku dijelaskan, Bapak Sope itu adalah suatu panggilan bagi mereka yang telah menikah namun masih belum punya momongan gitu. Oh, begitu rupanya. Ya udahlah, aku terima. Bapak Sope. Setelah lahir anak kami bukan lagi dipanggil Bapak Sope. Ya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi pembawa harapan. Katakan amin. Dengan hidup adil, mengasihi sesama dan menjaga bumi. Ya, menjaga bumi. Tolong saya menyampaikan hari ini, Tuhan telah menempatkan saya dan saudara di bumi ini untuk tugas dua hal. Yang pertama, mengusahakannya dan memeliharanya. Amin. Berusaha artinya agar kita mendapatkan makanan di dalamnya. Itu mengusahakan. Lalu kalau engkau telah mengusahakannya, jangan dirusak.
tapi dipelihara, saudara. Itu tujuannya. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia merancang sedemikian rupa di luar nalar manusia. Dan walaupun manusia memang perusak, tapi Tuhan ingatkan jemaat di KBN Mau Bintang, jangan menjadi perusak, tapi pemelihara. Amin. Penutupnya, saudaralah yang menjadi Nuh modern. Dunia kita sedang tenggelam dalam banjir ketidakadilan. Kalau baru-baru ini kita melihat di media sosial, anak-anak remaja dibimbing mereka untuk bersekutu dengan saudara seiman dalam menyembah Tuhan. Data yang lain diobrak-abriknya, bahkan dihancurkan itu tempat. Itu juga banjir, saudara. Apakah kita lari? Enggak. Biasa terjadi. Kemudian korupsi itu terjadi bagi negara ini, dan kehancuran alam ini saat ini perlu kita renungkan. Jangan sampai hancur alam ini. Lihat baik-baik, kalau kita terjadi longsor di daerah tertentu, maka terjadilah persoalan baru bagi setiap manusia. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk selamat, ingat ya, bukan hanya untuk selamat, tapi untuk menjadi alat keselamatan bagi dunia. Selangi, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk selamat, tetapi menjadi alat untuk keselamatan bagi dunia, agar dunia ini menjadi selamat. Amin. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membangun bahtera kita di rumah kita, di komunitas kita, dengan iman, dengan keberanian, dan hal-hal tindakan nyata. Ada amin? Dengan iman, dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, Nuh membangun bahtera dan menjadi ahli waris kebenaran. Wow, luar biasa, saudara. Dia menjadi ahli waris kebenaran, mewariskan kebenaran itu bagi generasi kita sampai hari ini, sampai namanya tercatat dalam Alkitab ini. Amin. Dan saya berharap kita juga menjadi alat untuk keselamatan bagi dunia ini. Engkau katakan bagi yang lain, engkau sampaikan bagi yang lain, agar yang lain juga memperoleh keselamatan bagi mereka semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.